Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Aziza dengan NIM A1C224087 dari kelas R003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dalil-dalil pada segitiga dengan dosen pengampu Ibu Ferry Teona Pasaribu, MPD CIT. Yang pertama ada dalil Stewart. Pada segitiga ABC ini, CD adalah sebuah sevian. CD adalah sebuah sevian atau sebuah garis dengan panjang P yang membagi sisi AB menjadi dua segmen, yaitu AD dengan panjang M dan DB dengan panjang N. Maka berlaku P sama dengan akar A kuadrat M ditambah B kuadrat N per C dikurang MN. Untuk pembuktian dalil Stewart, yang pertama kita misalkan sudut ADC itu adalah X derajat, maka sudut BDC adalah 180 X derajat. Karena ini merupakan sudut berpelurus, maka jumlah sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Jadi yang di sini itu 180 dikurang X derajat. Lalu untuk pembuktiannya kita ingat bahwasanya untuk mencari cos X derajat itu adalah sisi samping kuadrat ditambah samping kuadrat dikurang depan kuadrat dibagi dengan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Jadi M kuadrat ditambah P kuadrat dikurang dengan B kuadrat dibagi dengan 2 MP. Nah, untuk cos 180 dikurang X derajat itu adalah P kuadrat ditambah N kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2NP. Kita ingat hubungan ini yaitu 180 dikurang X derajat itu sama dengan negatif cos X. Nah, yang ini yang hasil dari cos 180 dikurang X derajat itu tinggal dipindahkan aja. Lalu yang ini kita kalikan untuk pembilangnya menjadi negatif M kuadrat dikurang P kuadrat ditambah B kuadrat per 2MP. Lalu ini bisa disederhanakan, duanya ini bisa kita coret, P nya juga bisa kita coret. Lalu kita kali silang aja. Ini kan tadi tinggal sisa M nih, M dikali P kuadrat MP kuadrat, M dikali N kuadrat MN kuadrat, M dikali A kuadrat MA kuadrat. Nah, di sini kan tadi tinggal sisa N nih, N dikali M kuadrat menjadi negatif NM kuadrat dikurang NP kuadrat ditambah NB kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan P yang di sini dengan P yang di sini dikelompokkan di depan menjadi M tambah N dikali P kuadrat. Ini kan sama aja kayak MP kuadrat ditambah NP kuadrat sama dengan A kuadrat M itu didapat dari sini. Lalu B kuadrat N itu didapat dari sini dikurang MN dikali M tambah N itu didapat dari sini. Lalu ini kedua ruas kita sama-sama bagi M tambah N menjadi P kuadrat sama dengan A kuadrat N ditambah B kuadrat N dikurang MN dikali M tambah N per M tambah N. Lalu ini kita pisahkan, ini sama-sama per M tambah N. Nah, M tambah N ini, M tambah N ini kan nilainya sama seperti C, berarti ini kita ganti dengan C. Lalu yang MN ini dengan ini itu bisa dicoret, maka menjadi negatif MN. Lalu untuk P nya itu menjadi A kuadrat dikali M tambah B kuadrat dikali N per C dikurang MN. Maka terbukti rumus tersebut. Selanjutnya dalil Menelaus. Dalil Menelaus adalah salah satu teorema dalam geometri yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara panjang segmen-segmen garis yang berpotongan dengan segitiga. Dalil ini dinamai dari Menelaus dari Alexandria, seorang matematikawan Yunani kuno. Nah, jadi di sini ada segitiga ABC dengan perpanjangan garis AB di F yang memotong sisi CB di E dan memotong sisi CA di D. Maka berlaku AD per AC dikali CE per EB dikali BF per FA sama dengan 1. Untuk pembuktiannya
Di sini kita buat garis bantu yang tegak lurus dengan EF. Ya, garis bantu yang tegak lurus dengan EF yaitu AK, CL, dan BM. Akibatnya segitiga BMF itu sebangun dengan segitiga AKF dan berlaku sifat kesebangunan AF per BF sama dengan AK per BM. Lalu segitiga DCL DCL ini sebangun dengan segitiga DBM. Jadi yang ini sebangun dengan ini, maka berlaku sifat kesebangunan BD per DC sama dengan BM per CL. Lalu segitiga CEL itu sebangun dengan segitiga AEK dan berlaku sifat kesebangunan CE per EA sama dengan CL per AK. Kalikan ketiga persamaan sehingga yang di sini AF per BF dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan AK per BM dikali BM per CL dikali CL per AK. Lalu yang di sini ini bisa dicoret AK dengan AK, CL dengan CL, dan BM dengan BM. Maka tinggal sisa yang ini. Selanjutnya dalil De Queva. Pada segitiga ABC, titik D, E, dan F berturut-turut terletak pada sisi AB, BC, dan AC. Bila garis AE, BF, dan CD berpotongan di titik T, maka berlakulah AD per DB dikali BE per EC dikali CF per FA sama dengan 1. Untuk pembuktiannya itu menggunakan perbandingan luas. Jadi luas ADC sebanding dengan luas BDC, ADC sebanding dengan luas BDC sama dengan AD banding DB. Lalu luas ADT itu banding dengan luas BDT sama dengan AD dibanding DB. Lalu luas ATC itu banding dengan luas CEA yang tadi. Lalu luas BEA itu sebanding dengan luas CEA yang ini sama dengan BE per EC. Lalu luas BET itu sebanding dengan luas CET sama dengan BE banding EC. Lalu luas ABT itu sebanding dengan luas ATC sama dengan BE banding EC. Begitu pula seterusnya. Lalu AD per DB dikali BE per EC dikali CF per FA itu dari sini sama dengan LATC luas ATC per luas ETC dikali luas ABT per luas ATC dikali luas ETC per luas ABT sama dengan 1. Nah, ini bisa dicoret aja, dihilangkan. Yang ini juga dengan ini, yang ini dengan ini. Maka sisa yang ini sama seperti ini. Maka terbuktilah rumus itu. Selanjutnya dalil proyeksi. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada BC tegak lurus sehingga AD tegak lurus BC, maka berlaku BD sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat per 2BC. Untuk pembuktiannya, segitiga ADB siku-siku di D, ADB yang ini siku-sikunya ada di B, ada di D, maka AD kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat. Segitiga ADC siku-siku di D, maka AD kuadrat tambah BC dikurang BD, BC dikurang BD, itu kan sisanya ini kan sama aja kan, berarti BC dikurang BD kuadrat sama dengan AC kuadrat. Eliminasi persamaan 1 dan 2, maka diperoleh ini dieliminasi hilang ya, berarti tinggal sisa BD kuadrat
dikurang BC kuadrat dikurang 2BC dikali BD ditambah BD kuadrat. Itu dari hasil ini ya. BC dikurang BD kuadrat itu hasilnya ini. Sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, ini bisa dihilangkan nih BD dengan BD, maka di sini tersisa 2BC dikali BD. 2BC dikali BD dikurang BC. Ini sama dengan AB kuadrat dikurang AC. Nah, di sini BD-nya di sini tuh. BD tuh didapat dari yang ini. Lalu ini pindah ke sini jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat per 2 dikurang BC. Maka terbuktilah rumus tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras adalah salah satu teorema fundamental dalam geometri yang berlaku untuk segitiga siku-siku. Teorema ini menyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga siku-siku, yaitu sisi miring atau hipotenusa, dan dua sisi lainnya atau kaki-kakinya. Misalkan diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B, maka berlaku AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Untuk pembuktiannya yaitu di sini ada ADB, di sini ada segitiga, itu kita buat garis bantu tegak lurus, yaitu garis BD tegak lurus dengan AC. Maka segitiga ADB yang ini itu sebangun dengan segitiga ABC. Jadi yang kecil sebangun dengan yang besar. Akibatnya AB yang ini itu kan hipotenusa nih, atau sisi terpanjang untuk segitiga yang kecil ya. Maka sisi terpanjang untuk segitiga yang besar itu adalah AC. Maka di sini AB per AC sama dengan AD. AD ini merupakan sisi terpendek ya, sisi terpendek dari segitiga kecil, sisi yang pendek salah satunya. Maka untuk yang besar itu adalah AB. Jadi AD per AB. Nah, ini tinggal kita kali silang aja nih. AB dikali AB kuadrat sama dengan AC dikali AD. Lalu segitiga BDC itu sebangun dengan segitiga ABC. Jadi yang kecil ini sebangun dengan yang besar. Akibatnya DC ini kan hipotenusa nih, atau sisi terpanjang dari segitiga kecil. Maka BC per AC sama dengan DC itu salah satu sisi terpendeknya per DC, salah satu sisi terpendek di segitiga besar. Sama itu tinggal kita kali silang, BC kali BC sama dengan BC kuadrat sama dengan AC dikali DC. Lalu kita jumlahkan kedua persamaan tersebut, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan. Maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC dikali AD ditambah AC dikali AD. Mohon maaf, AC dikali DC ya teman-teman, ini salah, mohon maaf. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan ini dengan ini bisa kita keluarkan menjadi AC dikali AD ditambah DC. Karena AD dan DC itu sama dengan AC ya kan, AD ditambah DC itu panjangnya sama saja seperti AC. Maka AB kuadrat tambah BC kuadrat, nah ini kan AC kali AC kuadrat. Jadi AB ditambah BC sama dengan AC kuadrat. Maka terbuktilah rumus tersebut. Selanjutnya luas segitiga. Perhatikan persegi panjang ABCD berikut. Luas garis BD membagi ABCD menjadi dua segitiga kongruen, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Jadi ini membagi persegi panjang ini menjadi dua segitiga ya yang kongruen. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga luas ABCD itu sama dengan luas ABD ditambah BCD ya kan. Luas ini ditambah luas ini, maka hasilnya adalah luas persegi panjang ini kan. Nah, luas ABCD itu adalah AD dikali AB ya kan. Lalu luas
ADB ditambah luas BCD sama dengan ini ya, sama dengan luas ADB ditambah luas BCD. Segitiga BCD dan ABD merupakan dua segitiga kongruen, sehingga luas BCD sama dengan luas ABD. Ya, yang ini luas BCD ini sama dengan luas ABD. Jadi di sini luas ABD-nya itu ada 2 juga nggak apa-apa. Di sini diganti luas ABD juga nggak apa-apa karena luasnya sama. Jadi AD dikali AB sama dengan 2 kali luas ABD. Nah, luas ABD berarti setengah dari luas AD per AB. Pada segitiga ABD, AB dan AD secara berturut-turut merupakan alas dan tinggi segitiga. Jadi alas dan tingginya AB dan AD. Dengan demikian terbukti bahwasanya luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, simpelnya begini deh. Kalau di dalam persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar kan. Nah, di sini itu kita hanya menggunakan setengah dari persegi panjang tersebut. Maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Selanjutnya keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya sama dengan AB tambah BC tambah CA. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AC adalah 10 cm, luas persegi ABCD tersebut adalah, jadi panjang AC di sini adalah 10 cm. Nah, ini kita keluarkan dulu segitiganya. Maka di sini ABC panjang AC adalah 10 cm. Nah, panjang sisi ini itu kan sama, itu kita misalkan X. Lalu untuk teorema Pitagoras, maka itu berlaku rumus 10 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. Karena di sini AC adalah sisi terpanjang atau hipotenusa, maka jumlah kedua sisi lainnya itu dijumlahkan. Lalu untuk 10 kuadrat itu adalah 100 sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. 100 per 2 itu sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 dibagi 2, 50. X sama dengan akar 50. Lalu untuk luas, di sini kan tadi ditanyakan luas. Nah, untuk luas itu adalah rumusnya sisi kuadrat. Sisi tadi panjangnya adalah 50, dikuadratkan. Kuadrat ketemu akar habis, maka hasilnya adalah 50 cm kuadrat. Inilah luasnya. Ya, untuk contoh soal kedua, kita disuruh untuk mencari nilai X. Pada dalil Stewart, jika ada sebuah segitiga yang seperti ini, kita gambarkan dulu segitiganya. Sini adalah A, di sini B, di sini C, di sini D, dan di sini E. Maka rumusnya itu adalah C kuadrat dikali B tambah D sama dengan A kuadrat D ditambah E kuadrat B dikurang B dikali D dikali dengan B tambah D. Maka C kuadrat itu adalah 7 kuadrat dikali dengan 2 ini adalah nilai D nya, nilai B nya, mohon maaf, lalu D nya adalah X sama dengan A kuadrat itu adalah 7 kuadrat, D nya tadi adalah X ditambah E nya 8 kuadrat, B nya 2 kali 2 ya, dikurang lalu B nya tadi 2, D nya adalah X dikali dengan 2 tambah X. 7 kuadrat itu adalah 49 dikali 2 tambah X sama dengan 49X ditambah 8 kuadrat itu adalah 64 dikali 2 128 dikurang 2X dikali dengan 2 tambah X. 49 dikali 2 itu adalah 98 ditambah 49X sama dengan 49X ditambah 128 dikurang 2X. 2X ini dikali dengan 2 itu adalah 4X, negatif ya. Lalu 2X ini dikali dengan X, negatif 2X kuadrat. Lalu di sini 49-nya bisa kita coret ya.
bisa dihilangkan karena sama-sama 49x. Maka di sini tinggal tersisa 58 sama dengan 128 dikurang 4x dikurang 2x kuadrat. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 saja. 98 bagi 2 49 sama dengan 128 bagi 2 64 dikurang 2x kurang x kuadrat. Nah, lalu bisa kita pindahkan ini ke kiri ya. Maksudnya kedua ruasnya kita kurang 64 tambah 2x ditambah x kuadrat ya. Maka di sini x kuadrat ditambah 2x ditambah 49 ini dikurang 64 sama dengan 0. Lalu x kuadrat ditambah 2x dikurang, ya ini 49 dikurang 64 itu hasilnya adalah negatif 15, makanya dikurang sama dengan 0. Nah, untuk itu ini bisa kita faktorkan ya. Ini adalah x tambah 5 dikali dengan x kurang 3 sama dengan 0. Maka x nya bisa kita temukan nilainya adalah negatif 5 atau x sama dengan 3. Nah, karena di sini yang dicari adalah panjang, maka panjang tidak mungkin negatif. Maka hasilnya adalah 3. Jadi nilai x nya adalah 3.